Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang nelayan yang sedang melaut tewas tersambar petir. Terduga pelaku ruda paksa terhadap gadis difabel tewas dihakimi massa. Puluhan pelajar disabilitas dengan semangat mengikuti pelatihan mitigasi bencana. Ya, informasi pertama untuk Anda, rumah dan toko yang menjual bahan bangunan di Parepare terbakar. Belum diketahui asal sumber api. Saat ini polisi masih menyelidikinya. Asap hitam pekat dari kebakaran ruko di Jalan Agus Salim, Kecamatan Ujung Kota Parepare, membumbung tinggi ke langit. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi mencoba masuk ke dalam ruko melalui jendela untuk memadamkan sumber api di salah satu ruangan. Belum diketahui sumber api berasal dari mana. Polisi yang olah TKP masih menyelidikinya. Kebakaran tadi terjadi di sebuah gudang gudang dari toko Surya Mandiri. Sementara masih dalam lidik, kita belum tahu sumber api dari mana, jadi sementara lagi dilakukan penyelidikan. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada korban jiwa yang terjadi. Kebakaran ruko yang menjual bahan bangunan sempat membuat warga panik karena lokasi kejadian berada di permukiman padat penduduk. Kebakaran juga sempat membuat lalu lintas di sekitar lokasi kejadian tersendat. Suwardi Gatang melaporkan dari Parepare. Ya, baru Selasa lalu 4 orang tewas tersambar petir. Kini bertambah lagi 1 orang di Makassar. Bukannya kembali ke daratan membawa ikan, perahu ini justru membawa jenazah nelayan yang tewas tersambar petir saat melaut di perairan Makassar. Dibungkus kain seadanya, jasad korban digotong warga Pulau Kodingareng ke puskesmas setempat. Sementara 1 korban selamat, kondisinya kritis. Meski terhalang cuaca buruk dan gelombang tinggi, BPBD mengupayakan evakuasi keduanya secepat mungkin ke kota Makassar. Kabarnya nelayan ini mau berteduh di dekat Kodingareng, tapi pada saat dia berteduh dia tersambar petir. Ya Allah, Rabbi subhanallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selasa lalu, warga kampung Badamusalam, Serang, Banten juga dihebohkan dengan petir yang menyambar 9 warga saat berteduh di gubuk. 5 nyawa bisa diselamatkan, tapi 4 lainnya tak tertolong. Cuaca ekstrim seperti hujan petir mesti diwaspadai. Berlindung dalam bangunan atau kendaraan tertutup. Hindari area lapang terbuka. Jangan berteduh di bawah pohon maupun objek tinggi yang rentan tersambar petir. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Ya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang memanggil pengelola dapur makanan bergizi gratis di Desa Mangki dan pihak penyuplai. Mediasi itu dilakukan setelah investor dan penyuplai mengambil paksa perabotan dari dapur MBG yang dikelola Yayasan Insan Karya Putra. Sepintas kita melihat surat masuk ini tentu saja Kisruh masalah pengambilan paksa barang-barang di dapur penyedia MBG di Desa Mangki Pinrang berbuntut panjang. Agar masalah itu tidak berlarut-larut, DPRD Pinrang memediasi pihak pengelola dapur dan investor serta penyuplai. Perselisihan itu bermula dari harga komoditi yang tidak sesuai dengan dugaan permintaan kwitansi kosong oleh oknum SPPG kepada pihak supplier. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Pinrang, Nini Anggraini, menyatakan permintaan kwitansi kosong kepada supplier merupakan pelanggaran kode etik. BGN menegaskan harga komoditi yang dipasok ke dapur MBG wajib sesuai dengan harga pasar lokal. SPPG meminta nota kosong. Yang pertama itu sudah melanggar etik di BGN, bahwasannya di juknis itu kepala SPPG tidak boleh
mengurusi masalah supplier. Yang mengurusi supplier adalah pihak yayasan ataupun mitra. Sementara itu, pihak pengelola dapur MBG Desa Mangki membela diri terkait tudingan permintaan kwitansi kosong. Kepala SPPG Desa Mangki Rasnawati mengklaim permintaan kwitansi kosong hanya bertujuan untuk menyesuaikan harga komoditi jika terjadi perselisihan harga di pasaran. Jadi saya perdayakan nota kosong itu untuk menyesuaikan harga yang ada di pasaran yang telah disepakati dengan SPPG yang lain. Iya. Begitu. Jadi betul ya ada nota kosong. Ya betul, tapi saya tidak menekan Ibu Darpati untuk bawa nota kosong jika mau menyuplai bahan di dapur kami, seperti itu. Ya. Tim Satgas Percepatan MBG Pindrang akan segera menyelesaikan permasalahan ini secara internal. Penyelesaian diperlukan agar program nasional makan bergizi gratis tidak terganggu. Kisruh harga ini mendorong pihak investor dan supplier mengambil paksa perabotan dari dapur MBG Desa Mangki yang dikelola Yayasan Insan Karya Putra. Akibatnya pendistribusian makanan bergizi gratis kepada siswa di sekolah pun terhenti sementara. Suardi Gatang melaporkan dari Pindrang. Ya, informasi selanjutnya masih soal MBG. Salah satu dapur penyedia layanan makan bergizi gratis di Sinjai resmi menghentikan operasional mereka sejak awal Desember. Penghentian terjadi karena anggaran bahan baku dan biaya operasional belum dicairkan pemerintah daerah. Dampaknya hampir 3.000 siswa di 8 sekolah tidak lagi mendapatkan asupan gizi gratis. Beginilah kondisi salah satu dapur penyedia MBG di Kabupaten Sinjai. Pintu dapur tertutup rapat menghentikan seluruh aktivitas produksi makanan. 3 unit mobil box pengantar hanya terparkir diam di halaman, sejumlah pekerja juga berhenti dari kegiatan produksi. Sebanyak 2.900 siswa penerima manfaat mulai dari tingkat TK hingga SMP di 8 sekolah tidak lagi menerima jatah MBG sejak 1 Desember 2023. Sebanyak 2.900 siswa penerima manfaat mulai dari tingkat TK hingga SMP di 8 sekolah tidak lagi menerima jatah MBG sejak 1 Desember. Para murid pun kini harus membawa bekal makanan sendiri dari rumah. Pihak mitra penyedia layanan SPPG mengaku terpaksa menghentikan operasional karena belum adanya kejelasan pencairan dana, bahan baku maupun biaya operasional. Akibatnya 47 pekerja juga terpaksa dirumahkan hingga dana cair. Karena anggaran belum cair. Anggaran yang dimaksud ini anggaran apa Ibu? Anggaran untuk belanja bahan baku sama operasional. Kan di aturan itu kita tidak boleh jalan kalau anggaran tidak cair. Oh itu memang sudah ada aturannya. Kalau boleh tahu Bu, ini berapa periode anggaran yang belum cair? 3 kali permintaan proposal, 3 periode. Ya. 3 periode ya Bu. Mitra penyedia MBG berharap pemerintah daerah segera mencairkan anggaran. Pencairan dana penting untuk memulihkan operasional dapur, mempekerjakan kembali karyawan, serta memastikan ribuan siswa kembali mendapatkan asupan makanan bergizi. Muhammad Sardi melaporkan dari Sinjai. Ya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa tim medis dan relawan untuk membantu penanganan bencana di Pulau Sumatera. Pengiriman bantuan tersebut bertujuan membantu penanganan darurat di 3 provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pemprov Sulsel mengerahkan 16 personel medis ahli yang terbagi dalam 3 tim. Mereka terdiri dari dokter spesialis bedah, anestesi, penyakit dalam, spesialis anak, serta tenaga perawat. Tim medis membawa bantuan obat-obatan, perlengkapan kedaruratan, serta kebutuhan pendukung penanganan medis. Seluruh relawan dari BPBD, Dinas Sosial, Satpol PP, Tagana, dan tim reaksi cepat turut dikerahkan untuk mendukung upaya pencarian, evakuasi, dan pelayanan darurat di lokasi bencana.
Nanti akan ada membentuk posko-posko pelayanan untuk kedaruratan, termasuk diantaranya penanganan untuk medis. Jadi dokter spesialis kita ada banyak, kita kirim totalnya 16 total ini. Nanti akan datang kemudian termasuk jika ada mau pembedahan yang bisa ditangani langsung, akan ditangani langsung, kemudian menolong teman-teman di lapangan langsung. Ini pernah dulu kita juga waktu kejadian tsunami di Aceh, dan ini sekarang kita kirim lagi, tapi ini langsung dari Pemprov Sulsel ya.